Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, dan kita bertaubat kembali kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat tabi'in, tabi'in kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah dan berjalankan beliau ila yaumil qiyamah. Dan Allah, pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu dalam majelis ilmu. Kita akan mengkaji seputar kematian, ya, al-maut, di mana sesungguhnya yang paling pasti, ya, dalam kehidupan kita ini adalah kematian. Pasti akan kita temui, kita jumpai. Ajal itu hanya Allah rahasiakan kapan maut datang menjemput. Tetapi dalam hadis ditegaskan, orang yang cerdas, ya, kata Nabi, adalah orang yang mempersiapkan, ya, bekal untuk hari akhir, ya, dimulai dari pintu gerbangnya adalah kematian. Tentu saja menjadi urgent, ya, kita semua kembali terus membangun optimisme, ya, husnuzan kepada Allah, berikhtiar, ya, bertawakal, berdoa, ya, bertawakal. Kita juga i'dad, ya, mempersiapkan diri. Siapa tahu atau mana tahu ajal itu telah datang, ya. Ajal itu telah menemui kita, sehingga kita tidak lengah, ya. Kita bisa mempersiapkan diri, ya, menghadapi perjumpaan, ya, dengan Allah. Dan tentu proses, ya, tahapan yang harus dilalui, ya, dengan masuknya ke dalam kubur, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan di kubur, ya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Hadirin Allah, kematian, ya, sesungguhnya merupakan hal yang pasti, dan pada umumnya, ya, orang takut, ya. Kalau kita sendiri mendengar pengumuman, ya, kadang kita
kaget ya, tahu-tahu ada suara ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, berarti itu pengumuman ada masyarakat ya, anggota yang masyarakat atau warga yang meninggal. Alhamdulillah, kematian tidak ada yang bisa menolaknya dan tidak ada seorang pun ya, kawan atau orang terdekat ya dari kita yang bisa menahan atau mencegahnya. Apabila seseorang telah ditetapkan ya datang ajalnya. Kemudian hanya di tangan Allah semata ya, rahasia atau kapan seseorang itu akan meninggal ya, kapan seseorang itu akan meninggal. Dalam surat Al-Imran ya, kita pahami bersama ayat 183. Alhamdulillah minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Dan siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Lanjutan ayat, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdayakan. Hadirin rahimakumullah, maut atau kematian ya, secara akidah kita wajib imani, percayai, merupakan hak prerogatif, hak mutlak, ketetapan Allah ya. Seandainya ada seseorang yang selamat dari maut, niscaya manusia yang paling mulia pun akan selamat. Tentu siapa? Nabi kita Muhammad SAW terhindar selamat dari kematian. Namun tidak demikian, maut merupakan sunnatullah, sunnah ketetapan Allah atas setiap makhluk yang bernyawa. Dari kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah juga berfirman, innaka mayitun wa innahum mayitun, dalam surat Zumar. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW dalam hal ini kitabnya akan mati ya. Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar ini ayat 30, Muhammad, sesungguhnya engkau nanti mati, engkau innaka mayyit, mati juga, akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula, wa innahum mayyitun. Jadi tidak ada manusia yang kekal abadi hidup di dunia. Sepanjang-panjang umurnya tetap ya, pada akhirnya dia akan meninggal. Tidak ada manusia yang kekal di dunia ini. Wa ma ja'alna li basarin min qablikal khulda afa imma fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut. Kamu tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad, maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Ya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ya.
Al-Anbiya ayat 30. Alhamdulillah, kekuasaan Allah ya, Rabb kita meliputi segala sesuatu ya, apapun itu ada dalam ilmu dan genggaman Allah Subhanahu wa taala, termasuk kematian tentunya. Allah menetapkan kematian atas diri manusia sehingga bagaimanapun manusia berupaya sekuat tenaga menghindar ya, menyelamatkan diri ya, berupaya mencegah kematian dari dirinya, itu tetap ya tidak akan berhasil ya. Kematian itu tetap akan mengejarnya. Aina matakunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Surat An-Nisa ayat 78 telah menerangkan di mana saja kamu berada, aina matakunu yudrikukumul maut, kematian itu akan menjumpaimu atau mendapatkan kamu atau menemuimu ya. Sekalipun walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kita atau kamu di dalam atau berada dalam benteng, yang mana benteng itu tinggi lagi kokoh tetap saja ya. Meskipun bentengnya tinggi dan kokoh, kematian tetap akan mendatangi bila memang ajalnya telah tiba. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Karena sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu ya. Kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, alimul ghaibi wasyahada. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Jumu'ah ayat 8. Alhamdulillah ya, ayat-ayat tadi terang benderang ya, menegaskan ya, sehebat apapun atau sepintar apapun ya, mungkin ahli kesehatan, dokter ya, atau profesor bidang kesehatan sekalipun, tetap saja kalau ajalnya telah tiba, dia tidak akan mampu menghindar. Waja'at sakratul maut bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari dari padanya. Dan membunuh surat Qaf ya, ayat 19 ini menegaskan kembali ya, bahwa kematian itu benar, hak ya adanya, dan manusia ternyata memang berupaya ya menghindari. Kalau ditanya ya, apakah sudah siap ya menghadap Allah meninggal dunia, banyak manusia atau mayoritas manusia menjawab belum siap atau tidak berani atau takut menghadapi kematian. Bahkan di sini ma kunta minhu tahid, manusia itu berupaya lari ya dari kematian itu. Maka kemudian kematian sebagai bukti nyata ya dari Allah kemahakuasaannya, kekuasaan Allah. Ya siapapun tidak ada yang dapat mengalahkannya, ya nggak ada siapapun. Kita pernah mendengar orang yang sakti, ya, orang yang kebal mungkin,
atau dari dokter yang ahli kesehatan hidup beratus-ratus tahun, ya, ternyata tidak ada, ya. Paling kalaupun ada, ya, 1-2 orang mungkin umurnya 100 lebih, tapi itu sangat jarang, ya. Pada umumnya sudah meninggal, ya, sebelum, ya, mungkin 60-70 sebelum 100 tahun. Allah, nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Surat Al-Qiyamah. Kami telah menentukan kematian, ya. Ini Allah, ya, menjelaskan. Allah, kami di sini Allah yang menentukan kematian di antara kamu wahai manusia. Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Al-Waqiah ayat 50, ayat 60. Allah, ya, menantang, ya, Allah. Di sini Allah menantang kepada orang-orang yang menyangka, ya, ada orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak dikuasai oleh Allah dengan mengembalikan nyawa, ya, orang yang sekarat jika memang mereka benar, ya. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat? Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya? Jika kamu adalah orang-orang yang benar, ya. Walaula idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun walaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Dan Allah, manusia tidak akan lepas, ya, dari ajal, ya. Ini siapapun, ya, siapapun orangnya, ya. Apakah dia orang kaya, ya, atau orang miskin, ya, atau bangsawan, ya, darah biru umpamanya, atau orang biasa, ya, rakyat jelata, sama, ya, sama akan menghadapi kematian. Tidak ada satupun, ya, manusia yang bisa melawan, menolak atau mengelak dari kematian apabila ajalnya sudah tiba. Allah, Nabi, ya, pernah bersabda, ya, Nabi membuat garis segi 4, ya, dan beliau membuat garis di tengahnya, keluar darinya beliau membuat garis-garis kecil kepada garis yang ada di tengah ini, dari sampingnya yang berada di tengah, ya. Beliau bersabda, ini manusia dan ini ajal yang mengelilinginya atau telah mengelilingi yang keluar. Ini adalah angan-angannya, dan garis-garis kecil ini adalah musibah-musibah. Jika ini luput darinya, ini pasti mengenainya. Jika ini luput darinya, ini pasti mengenainya. Alhamdulillah, hadis riwayat Bukhari, ya. Jika demikian, maka bagaimana mungkin, ya, manusia itu dapatlah lari atau menghindar dan selamat dari kematian? Tidak mungkin, ya. Maka bila kita jumpai itu, ya, mungkin menimpa keluarga kita, ya, tetangga kita, saudara kita, ya, akidah kita, akidah Islam telah, ya, menetapkan bahwa semua yang bernyawa akan mati, maka kita harus siap, ya, berlapang dada, ya, siap atau ridho terhadap kematian, ya, yang menimpa saudara atau keluarga kita. Ketahuilah bahwa sesungguhnya umur kita di dunia ini ada batasnya, ya, ada batasnya. Dan sesungguhnya jika dibandingkan, ya, dengan kehidupan akhirat,
umur manusia itu sungguh sangat sebentar ya. Di perbandingannya itu berapa itu ketika 1000 tahun dunia itu satu hari di akhirat, maka umur kita sekiranya 60 sampai 70 tahun itu perbandingannya sama dengan 1,5 jam ya saja dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya ya. Jadi kita di dunia ini hanya diibaratkan seperti orang yang musafir ya, orang yang safar berpergian yang hanya singgah ya di tempat persinggahan atau pemberhentian sejenak ya, bukan tinggal di dunia ini seterusnya ya. Jadi kita hanya sedang menjalani persinggahan atau safar yang berhenti sejenak. Oleh karenanya kita tidak boleh tertipu ya dengan gemerlapnya kehidupan dunia, terus kita melupakan atau terlena menyiapkan bekal kita menuju kehidupan akhirat. Jadi Allah, umur kita disabdakan Nabi ya di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, amalu ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umur umatku ya mabaina sittina ila sab'in ya. Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sangat sedikitnya Nabi di antara mereka umat itu yang lewat dari umur itu. Hadirin Allah, Nabi ya bersabda terang benderang ya, dan Nabi itu tidak bersabda atau berkata berdasarkan hawa nafsu ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Najm ditegaskan bahwa Nabi Muhammad itu berbicaranya tidak berdasarkan hawa nafsu. Akan tetapi in huwa illa wahyu yuha. Dan sabda Nabi itu juga sesungguhnya, atau perkataan Nabi itu sesungguhnya juga wahyu juga. Alhamdulillah, dengan demikian maka ya diperingatkan ya orang-orang yang sudah usianya ya menjadi perhatian ini sudah sampai 40 tahun ya, itu banyak yang kemudian akan seperti terminal kematian yang pertama ya. Itu bila lewat kita lihat mayoritas masuk ya 40 sampai 50 pertama. Kemudian terminal kedua kematian antara 50 sampai 60. Dan yang ketiga ini yang paling banyak orang meninggal di usia yang disabdakan Nabi tadi, antara usia 60 ya sampai usia 70, mabaina sitina ila sab'in. Dan Allah karena itu ya mengingat ya, memberikan tazkirah ya kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin ya, para kaum muslimin, kiranya menyiapkan ya dan sering untuk
mengingat kematian, ya. Kita dianjurkan, ya, dalam agama kita untuk senantiasa mengingat kematian. Banyak hadis, ya, banyak hadis-hadis yang mengingatkan agar kita mempersiapkan bekal kematian. Hadis mengingatkan agar manusia selalu, ya, sadar bahwa hidup di dunia ini tidaklah kekal abadi, namun dunia ini sifatnya fana dan sementara. Ya, harus siapkan bekal. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Perjalanan, ya, di akhirat nanti masihlah panjang, maka kita persiapkan bekal sebaik-baiknya. Nabi, ya, ingatkan, ya, aksiru zikra hadhil ladzat, yakni al-maut. Manusia, perbanyaklah, ya, mengingat pemutus lalat kenikmatan, yakni kematian. Hadirin Allah, aksiru dzikru hadhil ladzat al-maut fa innahu lam yadhkuruhu ahadun fi dzikri minal aish illa wasa'ahu alaihi wala dzakarahu fi sa'ati illa daiqaha alaihi. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, ya, dalam riwayat Tabrani dan Al-Hakim, Nabi bersabda, berbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian, ya. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat di waktu sempit kehidupannya kecuali mengingat kematian. Itu melonggarkan kesempitan atau rasa sempit hidup di atas orang itu. Dan tidaklah seseorang mengingatnya di waktu luas kehidupannya lapang, kecuali mengingat kematian itu menyempitkan keluasan hidup atas orang itu. Alhamdulillah, barang siapa menjadikan maut di hadapan kedua matanya, ya, dikatakan oleh Sumaid bin Ajlan, menja'alal maut nusba ainaihi lam yubali bidaiki dunya wala bisa'atiha. Barang siapa menjadikan maut di hadapan kedua matanya, dia tidak peduli dengan kesempitan dunia atau keluasannya. Jadi orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkannya dengan iman, dengan amal soleh, tauhid yang murni, yang khalis, amal yang soleh sesuai dengan tuntunan Nabi, dengan landasan niat yang ikhlas, itulah, ya, orang-orang yang akil, yang berakal. Dari Ibnu Umar, ya, dia berkata, aku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seorang laki-laki Ansar datang kepada beliau, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya, wahai Rasul, manakah di antara kaum mukminin yang paling utama? Bertanya demikian. Kemudian Nabi menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Jawab Nabi. Kemudian bertanya lagi, manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdik? Beliau menjawab, Nabi menjawab, yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka. Dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian, itulah orang-orang yang cerdas, ya, cerdik. An Ibnu Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansari fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minin afdal qala ahsanahum khuluqan qala fa ayyul mu'minina
Aqyas, yang cerdik, yang cerdas. Qala aksaruhum lil maut. Yang cerdas itu yang paling banyak ingat mati. Zikron wa asanuhum lima ba'daha wa as wa an ti'adadu ulaika al aqyas. Ya. Jadi yang paling pintar, yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan seraya mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Hadirin Allah, marilah kita juga merenungkan sabda Nabi, ya. Mayit akan diikuti oleh 3 perkara menuju kuburnya, ya. 2 akan kembali, 1 akan tetap mengikuti mayit, ya. Yang 2 apa? Akan diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, ya. Fasilitas mengantarkan jenazah, ya, bisa jadi pakai kendaraan atau harta yang dimilikinya akan kembali menjadi warisan, ya, ahli waris anak cucunya. Sedangkan yang tetap ikut dengan mayit, ya, yaitu amalnya. Maka Allah, perbanyak, ya, kita sama-sama meningkatkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita memperbanyak amal ibadah kita, ya. Allah, sebelum penyesalan, ya, sebelum terjadi kematian itu dan kita menyesal, ya. Orang-orang kafir, ya, dikatakan, ya, dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun, ya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Nah ini, jangan sampai, ya, orang kafir, ya, ini menyesal dan kita kemudian ikut, ya, mengalami nasib yang sama, menyesal, ya, setelah datang kematian, ya. Kemudian meminta, ya, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kala innaha kalimatun huwa qailuha wa man wa min ihim barzahu ila yaumi yumasul. Kembalikanlah ke dunia itu yang menyesal, ya, agar aku dapat beramal soleh, tuh, pengen beramal soleh padahal sudah mati, ya. Kemudian sekali-kali tidak, ya, nggak bisa. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, artinya dia sudah tidak bisa, ya. Orang kafir ini tidak bisa karena sudah meninggal, sudah terhalang, ya. Jadi nggak ada gunanya, ya, penyesalan itu. Karena itu, ya, kita juga harus paham, ya, orang yang beramal pun bisa menyesal kenapa amalnya sedikit, tidak banyak, gitu, ya. Orang yang bersedekah pun kenapa tidak banyak sedekahnya, ya. Apalagi orang yang tidak beramal sangat, ya, menyesal tentunya. Dan segera beramal sebelum datang kematian. Janganlah seorang selalu menunda, ya, dalam berbuat amal soleh karena kesibukan dunianya, ya, besok, ya, dan akhirnya apa? Ternyata ajalnya sudah datang. Akhirnya apa? Dia menyesal. Dan orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum mina sholihin. Wa yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, sehingga saya menyebabkan aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang sholih. Kemudian Allah menjawab, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan. Jadi tetap mati ya, mati, sudah selesai. Ya, tidak ditangguhkan. Seseorang apabila datang maut kematian, waktu kematiannya, dan Allah mengenal apa yang kamu kerjakan. Ini surat Munafikun ya. Jadi kelakuan ya orang-orang kafir, orang-orang yang munafik ya, berubah ya, pengen hidup, pengen umurnya dipanjangkan, pengen beramal soleh, tapi Allah menjawab memastikan tidak akan diberikan tangguh. Oleh karena itu kita ambil pelajaran dari umur, seorang adalah memanfaatkan sisa umur, sebenarnya umur itu tidak bertambah ya, umur telah ditetapkan justru berkurang. Kalau ada orang yang merayakan ulang tahun ya, tambah umurnya Pak ya, berkurang umurnya hakikatnya. Nah, jatah hidup di dunianya telah dilalui sehingga akhirnya habis ya, tidak bertambah pada hakikatnya. Mari kita mengisi ya hari-hari sisa umur kita dengan beramal soleh sebelum datang kematian. Rasulullah mengingatkan ya, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang yang asing ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadi seperti orang asing atau musafir ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, jika engkau masuk waktu subuh maka janganlah engkau menanti sore, dan jika engkau masuk waktu sore maka janganlah engkau menanti subuh. Ambillah dari kesehatanmu untuk sakitmu, dan ambillah dari hidupmu sebelum matimu ya. Mabir sabil wakana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tangtadhirus sobah wa idza asbahta fala tangtadhiru masa wa khudh min sihatika lima rodika wa min hayatika li mautika. Ini adalah ya, setiap kita waspada terhadap angan-angan ya, ini angan-angan tertipu ya, berangan-angan panjang umur sehingga menunda ya, kan saya masih muda, masih ada waktu untuk bertaubat nanti saja. Ini adalah angan-angan yang keliru. Anak Adam semakin tua kata Nabi, dan dua perkara semakin besar juga bersamanya, yaitu apa? Cinta harta dan panjang umur ya. Ini namanya kita anak Adam nih, tambah tua itu tambah senang duit ya, ini ya. Kata Nabi, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'hu isnani hubbul mal wa tulul umur ya. Jadi dengan bertambahnya usia ternyata tabiat ya, watak dasar anak Adam ya, kita ini manusia malah tambah semakin hubbul mal, senang kepada harta, dan pengen apa? Panjang umur, tulul umri ya. Dari situ ya kita bisa ambil pelajaran, memang ya Allah tetapkan seperti itu, maka kita lawan dengan akal sehat, kita berpikir, hati dan keimanan ya, kita tepis ya keinginan-keinginan yang
Hubbul mal yang membuat manusia itu tidak menyiapkan bekalnya, sibuk ya dengan mengurusi hartanya sehingga meninggalkan ibadah. Nauzubillah ya. Kita harus melawan ya hubbul dunia itu. Kemudian juga kita tidak berangan-angan pengen umurnya panjang ya. Ya, meskipun ya kita ya dikatakan yang paling baik ya mantola umruhu wa sunah amaluhu. Memang yang paling baik adalah orang yang umurnya panjang tapi amalnya baik banyak ya, beramal soleh. Tapi kalau tidak beramal soleh, sebenarnya manusia itu rugi ya, hisabnya berat sesuai panjangnya umur. Mending dia ya kalau bisa memilih ya mending meninggal daripada hidup tambah dosa. Kalau meninggal rohatan min kulli sar, berhenti dari berbuat dosa. Maka dalam Allah ya menetapkan kematian, kemudian manusia diingatkan ya melalui firman-Nya ya, melalui Al-Qur'an, dan Nabi kita sendiri ya umurnya juga 63 tahun ya. Kemudian diperingatkan kita oleh Nabi kita, Allah meniadakan alasan seseorang yang dia telah menunda ajalnya sehingga mencapai 60 tahun. Ya, jadi orang yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun tapi tidak mau beramal, tidak mau bertobat, sudah nggak ada alasan. Karena di usia itu ya penentu. 40 sebagai aba-aba ya. Kemudian 60 ini kalau masih terus bermaksiat, dia akan dapat dipastikan itu celaka atau suul khotimah. Hadirin Allah, kita semua telah meyakini kematian, tetapi kita tidak melihat orang yang bersiap-siap menghadapinya. Ini problemnya. Kita semua telah meyakini adanya surga, tetapi kita tidak melihat orang yang beramal secara sungguh-sungguh untuknya surga itu. Kita semua telah meyakini adanya neraka, tetapi kita tidak melihat orang yang benar-benar takut ya menghindarinya. Maka terhadap apa kita bergembira? Kemungkinan apakah yang kamu nantikan ya? Kematian itulah perkara pertama kali yang akan datang kepadamu dengan membawa kebaikan atau keburukan. Wahai saudara-saudaraku, berjalanlah menghadap penguasamu Allah dengan perjalanan yang indah. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh ya husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.